Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Induk Berang-Berang Menuntut Keadilan. Pada zaman dahulu, semua binatang bisa berbicara. Ketika itu, hiduplah seekor berang-berang di tepi sungai. Ia mempunyai sarang di bawah batang pohon yang besar yang sudah tumbang. Suatu waktu, lewatlah seekor kijang di sekitar sana. Ia mencari makanan di dekat rumah berang-berang. Sementara di tempat lain, burung pelatuk sedang berjaga-jaga di atas sebatang pohon besar. Ia memantau keadaan hutan dengan seksama. Ketika memandang ke arah sungai, dia terperanjat kaget karena ia melihat di sana ada ikan bau banyak hilir mudik membawa senjata. Karena takut terjadi kerusuhan, burung pelatuk pun menabuh genderang perang. Mendengar genderang perang ditabuh, kijang terkejut dan tidak sengaja menginjak anak berang-berang hingga mati. Karena tak terima dengan perlakuan kijang, induk berang-berang pun menuntut keadilan. "Bukan aku yang salah," kata kijang. "Itu gara-gara burung pelatuk menabuh genderang perang." Karena tetap tak bisa menerima alasan kijang, induk berang-berang akhirnya pergi menghadap raja hutan. Ia pun menjelaskan segala perkara yang telah terjadi di rumahnya. Wahai tuanku," adu induk berang-berang, "saya datang ke sini untuk melaporkan perbuatan si kijang terhadap anak saya. Ia telah menginjak anak saya hingga mati. Saya tidak rela, tuanku. Saya ingin keadilan ditegakkan." Karena singa adalah raja yang bijak, ia pun memanggil kijang dan bertanya, "Hai kijang, kenapa kamu injak anak si berang-berang? Sampai-sampai anak itu mati karena kamu." Maaf tuanku," kata kijang. "Bukan maksud saya hendak menginjak anak si berang-berang hingga mati. Itu karena saya terperanjat kaget oleh genderang perang yang ditabuh oleh burung pelatuk. Padahal situasi di hutan tampak aman-aman saja. Jadi bukan salah saya, tuanku. Burung pelatuk itulah yang bersalah." Karena raja ingin tahu pangkal balanya, burung pelatuk pun dipanggil menghadap raja. "Hai burung pelatuk, dalam keadaan aman tentram begini, kenapa kamu membunyikan genderang perang? Lihatlah kijang, dia ketakutan karenamu." Dan ia pun jadi menginjak anak berang-berang hingga mati. Wahai tuanku," kata burung pelatuk, "saya membunyikan gerang perang karena saya lihat ikan bau ramai-ramai membawa tombak hilir mudik. Tombaknya pun ada 3 sekali bawa. Bagaimana saya tidak takut, tuanku? Saya kira mereka akan berperang di bawah sana." "Oh begitu. Benar tuanku, jadi bukan salah saya yang salah. Ikan bau itulah yang salah." Ikan bau pun dipanggil menghadap raja. Lalu ditanya, "Hai ikan bau, kenapa kamu hilir mudik di sungai sambil membawa senjata?" "Gara-gara kamu membawa senjata, burung pelatuk jadi membunyikan genderang perang." "Maaf tuanku," jawab ikan bau. "Saya membawa senjata karena saya curiga melihat kepiting. Kepiting itu berjalan miring sambil mengendap-endap. Lagaknya seperti mata-mata musuh. Karena itulah kami berjaga-jaga. Jadi bukan salah kami, tuanku. Kepiting itulah yang salah." Maka kepiting pun ikut dipanggil menghadap raja. "Hai kepiting, kenapa kamu berjalan miring sambil mengendap-endap? Apa yang kamu tengok?"
Apakah kamu sudah menjadi mata-mata bagi musuh? Wahai Tuan Raja, jelas kepiting. Saya berjalan miring begini karena saya penasaran dengan siput. Saya lihat ia kemana-mana selalu membawa rumahnya. Walaupun berat, ia tetap membawa rumahnya. Jadi bukan salah saya, tuanku. Siput itulah yang bersalah. Siput pun dipanggil menghadap raja. Hai siput, kenapa kamu kemana-mana selalu membawa rumah? Bukankah rumahmu itu berat? Maaf tuanku, kata siput. Saya selalu membawa rumah saya karena saya takut dengan kunang-kunang. Ia selalu membawa api kemana-mana. Jadi daripada rumah saya kebakaran ketika saya tinggal, lebih baik saya bawa terus kemana saya pergi. Begitu tuanku. Saya tidak salah, kunang-kunang itulah yang bersalah. Maka kunang-kunang pun dipanggil menghadap raja. Hei kunang-kunang, kata raja hutan. Kenapa kalian selalu membawa api kemana-mana? Lihatlah siput, jadi takut rumahnya kebakaran. Dan kini masalahnya jadi berbuntut panjang. Wahai tuanku, jawab kunang-kunang. Kami kemana-mana membawa api karena kami takut pada laba-laba. Laba-laba itu suka sekali membuat jaring di sembarang tempat. Mata kami rabun. Jadi kami sengaja membawa api supaya terang jalan kami, tuanku. Jadi bukan karena salah kami. Laba-laba itulah yang bersalah. Laba-laba pun dipanggil menghadap raja. Hai laba-laba, kenapa kalian membuat jaring di mana-mana? Lihatlah kunang-kunang selalu membawa api karena takut terkena jaring kalian. Maaf tuanku, kata laba-laba. Kami dari dulu diajarkan oleh orang tua kami untuk mencari makanan menggunakan jaring itu. Tubuh kami lembek. Kami mengharapkan makanan dari binatang-binatang kecil yang terperangkap di jaring kami. Kalau jaring itu tidak kami buat, kami tidak makan tuanku. Kami tidak bisa hidup tanpa jaring-jaring itu. Mendengar penjelasan tersebut, Raja Hutan pun jadi maklum. Ia tidak bisa menyalahkan laba-laba, maka kasus itu pun ditutup. Keadilan yang dituntut oleh induk-induk berang-berang tidak berhasil ia dapatkan. Raja Hutan meminta kerelaan hati induk berang-berang untuk mengikhlaskan kematian anaknya. Raja juga meminta binatang-binatang di hutan untuk lagi tidak saling menyalahkan, sehingga mereka bisa hidup dengan damai setelahnya. Itulah tadi dongeng yang dapat saya ceritakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.